Zeus dan Hermes oleh orang-orang Listra, kawasan yang kini adalah Turki. Dalam acara yang hampir sama, ketika orang Israel menengok ke masa lalu kejayaan mereka, mereka melihat Abraham, Ishak, dan Yakub hidup secara akrab dengan Tuhan mereka. El memberi mereka saran yang bersahabat, seperti halnya seorang syekh atau kepala kafilah. Dia mengarahkan pengembaraan mereka, memberitahu siapa yang baik untuk dinikahi, dan berbicara kepada mereka di dalam mimpi. Terkadang mereka seakan-akan melihat dia dalam rupa manusia. Sebuah gagasan yang nantinya menjadi pangkal masalah bagi orang Israel. Dalam Kejadian 18, J mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon Tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Abraham menengadahkan pandangan dan melihat 3 orang tak dikenal mendekati tendanya di siang hari yang terik. Dengan sopan santun lazim Timur Tengah, dia mempersilahkan ketiga orang itu duduk dan beristirahat, sementara dia bersegera menyiapkan makanan buat mereka. Di tengah-tengah percakapan, terungkaplah dengan sangat alami bahwa satu di antara 3 orang tersebut tak lain adalah Tuhannya, yang oleh J disebut Yahweh. Sedangkan 2 lelaki lain ternyata adalah malaikat. Tak seorang pun yang tampak terkejut oleh pengungkapan ini. Ketika J menulis pada abad ke-8 sebelum Masehi, tak ada orang Israel yang berharap untuk melihat Tuhan dengan cara seperti ini. Kebanyakan akan menanggapinya sebagai sesuatu yang sangat mengejutkan. Yang sejaman dengan J, merasa kisah-kisah lama tentang keintiman para patriark dengan Tuhan agak tidak biasa. Ketika menceritakan kisah pertemuan Abraham atau Yakub dengan Tuhan, dia lebih suka merentangkan jarak dalam kejadian itu dan mengurangi unsur antropomorfis dalam legenda tua itu. Dengan demikian, dia berkata bahwa Tuhan berbicara kepada Abraham melalui malaikat. Namun J tidak menyukai cara yang bertele-tele ini dan mempertahankan cita rasa kuno tentang epifani primitif ini dalam kisah-kisahnya. Yakub juga mengalami sejumlah epifani. Pada suatu kesempatan, dia memutuskan kembali ke Haran untuk mencari istri dari kalangan kerabatnya di sana. Belum lama berjalan, dia tertidur di Luz dekat bukit Yordan. Dengan berbantalkan sebuah batu, malam itu dia bermimpi melihat sebuah tangga yang menghubungkan langit dan bumi. Malaikat naik turun antara alam Tuhan dan alam manusia. Ini mengingatkan kita kembali tentang ziguratnya Marduk. Di puncaknya, karena mengawang di antara langit dan bumi, manusia dapat bertemu dengan dewa-dewa. Pada puncak tangga dalam mimpinya, Yakub bertemu El yang memberkatinya dan memberinya janji sebagaimana yang diberikannya kepada Abraham. Keturunan Yakub akan berkembang menjadi sebuah bangsa yang besar dan akan menguasai tanah Kanaan. Dia juga membuat janji yang memberi kesan mendalam pada Yakub, seperti akan kita saksikan nanti. Agama pagan sering bersifat teritorial. Suatu Tuhan hanya memiliki yurisdiksi atas suatu kawasan tertentu dan adalah bijaksana untuk menyembah Tuhan-Tuhan setempat ketika bepergian ke wilayah lain. Namun El menjanjikan Yakub bahwa dia akan melindunginya ketika dia meninggalkan Kanaan dan mengembara di negeri asing. Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Cerita Epifani awal ini memperlihatkan bahwa Tuhan tertinggi Kanaan mulai mendapatkan implikasi yang lebih universal. Ketika terbangun, Yakub menyadari bahwa tanpa sadar dia telah bermalam di sebuah tempat suci di mana manusia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan mereka. Sungguh, Yahweh berada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Begitu dia berkata menurut J, dia diliputi rasa kagum yang sering mengilhami orang pagan ketika mereka bertemu dengan kekuatan sakral. Betapa menakjubkan tempat ini. Ini tak lain adalah rumah Tuhan. Bet-El. Inilah pintu gerbang surga. Secara imajinatif, dia telah mengekspresikan dirinya dalam bahasa agama pada zaman dan kebudayaannya. Babilonia sendiri, sebagai tempat kediaman para dewa, disebut gerbang dewa-dewa. Yakub memutuskan untuk menahbiskan tanah suci ini dalam suatu cara pagan tradisional negeri itu. Dia mengambil batu yang tadi dipakainya sebagai alas kepala, mendirikannya menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Sejak saat itu, tempat tersebut tidak lagi disebut Luz, tetapi Betel, rumah El. Tugu batu merupakan kelaziman dalam kultus kesuburan orang Kanaan yang seperti akan kita saksikan banyak ditemukan di Betel hingga abad ke-8
hingga abad ke-8 sebelum Masehi, meskipun orang Israel generasi berikutnya dengan keras mengutuk jenis agama seperti ini. Tempat suci pagan di Betel dalam legenda kuno terus dikaitkan dengan Yakub dan Tuhannya. Sebelum meninggalkan Betel, Yakub telah memutuskan untuk menjadikan Tuhan yang pernah dijumpainya di sana sebagai Elohim. Ini adalah istilah teknis yang merujuk kepada segala sesuatu yang dapat diartikan sebagai Tuhan bagi manusia. Yakub telah memutuskan bahwa jika El atau Yahweh benar-benar dapat melindunginya di Haran, maka dia berarti benar-benar perkasa. Yakub mengadakan semacam tawar-menawar. Sebagai balas jasa atas perlindungan khusus dari El, Yakub akan menjadikannya Elohim bagi dirinya, satu-satunya Tuhan yang dipercayainya. Kepercayaan Israel kepada Tuhan benar-benar bersifat pragmatis. Baik Abraham maupun Yakub menaruh iman mereka kepada El karena dia berguna bagi keduanya. Mereka tidak perlu membuktikan bahwa dia ada. El bukanlah sebuah abstraksi filosofis. Di dunia kuno, mana adalah fakta kehidupan yang terbukti dengan sendirinya, dan suatu dewa menampakkan kelayakannya apabila mampu menyampaikan bukti ini secara efektif. Pragmatisme ini selalu menjadi satu faktor dalam sejarah Tuhan. Orang-orang akan terus mengadopsi sebuah konsepsi tertentu tentang Tuhan karena konsep itu berguna bagi mereka, bukan karena ilmiah atau filosofis. Beberapa tahun kemudian, Yakub kembali ke Haran bersama istri dan keluarganya. Ketika memasuki kembali wilayah Kanaan, dia mengalami lagi sebuah epifani yang aneh. Di sungai Yabok, di tepi barat, dia bertemu orang asing yang bergulat dengannya sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, seperti kebanyakan wujud spiritual, lawannya berkata bahwa dia harus pergi. Namun Yakub terus memeganginya. Dia tak akan melepaskan orang itu sampai dia bersedia menyebutkan namanya. Di dunia kuno, mengetahui nama seorang akan memberikan kekuatan untuk mengalahkan orang itu, dan tampaknya orang asing itu enggan memberikan sepenggal informasi ini. Lama-kelamaan, Yakub menjadi sadar bahwa lawannya tak lain adalah El sendiri. Semangat Epifani ini lebih kuat kepada Iliad dibanding kepada monoteisme Yahudi yang baru, ketika kedekatan hubungan dengan Tuhan dianggap gagasan yang menghujat. Walaupun kisah-kisah kuno ini menceritakan pertemuan para patriark dengan Tuhan dalam cara yang mirip sekali dengan kaum pagan yang sezaman dengan mereka, kisah-kisah itu sebenarnya memperkenalkan sebuah kategori baru pengalaman keagamaan. Di sepanjang Alkitab, Abraham disebut sebagai orang yang beriman. Pada masa sekarang, kita cenderung mendefinisikan iman sebagai penegasan akal terhadap suatu kredo. Tetapi seperti yang telah kita saksikan, para penulis Alkitab tidak memandang iman kepada Tuhan sebagai keyakinan yang abstrak atau metafisikal. Ketika mereka memuji iman Abraham, mereka tidak bermaksud memuji ortodoksinya, tetapi kepercayaannya dalam cara yang agak mirip dengan cara kita menyatakan bahwa kita menaruh kepercayaan kepada seseorang atau sebuah cita-cita. Di dalam Alkitab, Abraham adalah seorang yang beriman karena dia percaya bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya. Sekalipun janji-janji itu tampak tak masuk akal, bagaimana mungkin Abraham dapat menjadi bapa sebuah bangsa yang besar jika istrinya, Sarah, mandul? Bahkan, membayangkan bahwa dia dapat mengandung seorang anak sungguh janggal. Sehingga ketika mereka mendengar janji itu, Sarah maupun Abraham tertawa. Ketika di luar dugaan, anak laki-laki mereka akhirnya lahir. Mereka menamainya Ishak, sebuah nama yang bisa diartikan tertawa. Akan tetapi, dagelan itu berubah serius ketika Tuhan menetapkan tugas yang berat. Abraham harus mengorbankan anak lelaki tunggalnya kepada Tuhan. Pengorbanan manusia merupakan hal lazim di dunia pagan. Kejam namun logis dan rasional. Anak pertama sering diyakini sebagai keturunan dewa yang telah menghamili si ibu melalui tindakan droid de Wegener. Dalam memperanakan energi dewa menjadi menipis. Maka untuk mengisinya kembali dan mempertahankan sirkulasi seluruh mana yang ada, anak pertama itu harus dikembalikan kepada orang tua dewatanya. Kasus Ishak sebenarnya berbeda. Ishak adalah hadiah dari Tuhan, bukan anak alamiahnya. Tak ada alasan untuk berkurban, tak ada kebutuhan untuk memulihkan kembali energi Tuhan. Bahkan pengorbanan itu akan melenyapkan arti seluruh kehidupan Abraham. Berdasarkan janji bahwa dia akan menjadi bapa bagi sebuah bangsa yang besar, Tuhan ini telah mulai dikonsepsikan secara berbeda dengan sebagian besar ilah di dunia kuno. Dia tidak terlibat dalam nestapa manusia, dia tidak membutuhkan masukan energi dari manusia.
Dia berada dalam lingkup yang berbeda dan dapat